Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum itu kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Baik, langsung aja nggak usah pakai lama. Monggo Bro Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada aku. Kita di ngobrolin yang horor-horor. Semoga masih bisa selalu menghibur buat kawan-kawan ya Bi ya. Dan juga kita masih mungkin masih banyak cerita untuk kedepannya seperti itu ya Bi. Betul. Baiklah, ini langsung ke cerita aja Bi. Ada cerita apa Bro Ayung? Ya, nungguin begitu Ya, memang. pura-pura ditanya gitu ya. Iya, ada sebuah cerita ini dari siapa ya yang enak nama samaran mintanya yang jangan terlalu keren gitu kan. Ya Mas siapa ya? Sultan aja wis. Sultan udah kemarin apa belum? Udah ya. Toib. Apa? Toib. Toib ya benar. Dari seorang yang bernama Toib atau Mas Toib. Mas Toib ini mengalami kejadian horor waktu itu sekitar 7 tahun yang silam, 7 tahun yang silam. Kita ketemu lagi sama-sama dulu ngebangun rumah orang maksudnya kuli, di sela-sela istirahat ngobrol ngalor ngidul. Waktu itu kan ada lucu sih memang, ada tetangga mau bunuh diri. Di samping rumah yang Lagi kami dibangun. Jendelanya kan masih ngomplong gede-gede, belum dikasih jendela. Terus dari sebelah kiri rumah itu ada rumah tua, ada yang teriak perempuan, Mas tolongi apa gitu kan. Tapi kan aku lagi bawa adukan. Mereka semua juga ada yang lagi di atas, ada sibuk masing-masing lah. Tapi ini kok kayaknya serius. Pas saya ngelongok di yang tadi nantinya bikin jendela, langsung diawe mbak-mbak lah ya. Waktu itu yang umur-umuran kenal sih aku, sekarang udah menikah, udah punya anak banyak. Jadi Mas tolongi mana kia tolongi, ini tolongi. Saya langsung ini tak taruh nyangking yang lain. Tapi kok apa sih itu? Diliki disit, lihat dulu. Saya langsung ke sana, ternyata itu ada ibu-ibu, berarti anak yang punya rumah itulah. Itu lagi mau kandung diri, udah tinggal nyet begitu aja lah ya. Jadi di belakang di sompangan itu ada belandaran gede gitu kan ya. Terus dia udah kakinya udah ningkring, dan saya pas masuk di bawahnya itu tadi yang manggil aku sama kakaknya pas lagi jadi ini ditendang sendiri, langsung nyantol. Dan langsung tak pegang begini, nggak nyampe sih nyampe, bener-bener nyampe. Jadi pas ucul, pas saya langsung gini, itu ternyata putus talinya. Itu pakai tali HP pakai kayak gitulah semacam itu, colokan lah jelas, kabel kecil banget. Aduh, aku langsung tak gini, orangnya gede kan, perempuan gede. Ya memang dapat, tapi kan capek. Bos begini kan berat banget. Saya ini 2 orang yang di belakangnya, jadi kerubuhan semua. Glek, ketawa kita geli banget. Tapi kok bisa lucu ketemunya itu loh ya, pas peristiwa itu. Nah ini nangis, jangan dipegangin. Saya yang bikin ketawa kan nindihin berdua tadi, cakep-cakep lagi. Satunya ibu, satunya masih sendiri. Yang satunya ngelihat yang putus itu kok boya pakai cara lain gitu loh. Tambang yang gede-gede kan banyak, apa jangan ini. Pakai cara sini itu buat geras doang kayak gitu kan. Akhirnya yang lain itu kan ngusulin, lagi apa gumbel-gumbelan, kelihatannya saya lagi berbuat mesum, tapi lawan 3 perempuan ya kan, berarti yang satu di atas, yang di bawah itu 2. Pada datang dari rumah tersebut, terus nolongin suaminya kerja di situ. Mau tunggara kayak gitu ya, biasa masalah ekonomi. Akhirnya wis liran karena memang jatuhnya kan mau jam 11, hampir mau istirahat siang, disuruh berhenti sama kepala mandornya kan. Terus kita makan-makan, ngobrol-ngobrol. Itu kenalan sama tadi Mas Toib. Tapi Mas Toib nggak mau cerita orang bunuh diri, tambahan aja di ngobrol kayak gitu kan. Mas Toib, Mas jenengan sering mancing katanya Mas. Iya Pak, iya Om. Jangan panggil Om Mas, Toib aja. Iya Ib, tapi nggak enak tuan dia kan. Iya Mas Toib.
Saya itu sebenarnya kalau dikatakan mancing itu belenger banget. Karena pekerjaan saya dulu itu memang tukang nyari ikan. Nelayan, berlayar, mayang, tapi yang deket-deket. Palingnya Indonesia lah perairan sini. Kadang-kadang ya miang atau apa itu istilahnya saya nggak paham. Terus kadang-kadang ya kayak gitu. Nemuin hal-hal yang di luar nalar. Kayak ikan itu terlampau besar untuk ukuran yang pernah orang omong gitu kan. Tapi memang itu nyata, di laut ada yang seperti itu. Ikan yang dulu saya cerita sontong itu yang bisa ngomong sendiri, itu segede kebo, itu Mas Toib. Tapi dulu namanya bukan Toib, kalau diceritain ngobor. Akhirnya lagi itu Mas, saya ada pengalaman yang saya bilang, sampean kalau ngalor atau misalnya ke laut utara gitu mancing, ya kudu hati-hati Mas, lihat cuaca, katanya seperti itu. Kalau misalnya hujan, gerimis kayak gitu, angin kencang, mendingan minggir. Bukan karena apa, ini joran kan, bukan karena apa ya, satu joran itu kan cenderung dari karbon atau apa gitu kan, kalau ada petir ya kan, banyak kejadian Mas. Tapi memang di sana Tuh, kemarin gue lihat di Instagram ada yang seperti bahas itu. itu. Kosong Enggak, ngebahas masalah itu. Masalah itu ya. Memang benar pada minggir semua. Dan misalnya ada orang yang tambang atau belum ngerti, biasanya yang lain ngasih tahu, Mas minggir sit Mas, nanti habis hujan atau udah terang balik lagi nggak apa-apa gitu. Nah, saya itu ya tadi, sampai sering ngalor, bukan masalah itu aja Mas, tapi banyak ada sesuatu goib yang saya ngeliat sendiri, itu emang ada yang galak. Tuh, khususnya di pantai utara sana ya. Aku pernah gini, karena udah lama banget saya nggak ke laut. Saya ngecengin teman-teman ya seputar rumah, mancing jair, mancing ikan cilikan kayak gitu loh. Kalau dulu aku di laut kan ikannya gede semua. Lama-lamanya ada rindunya ada kepengen mancing, apa aja yang penting dapat ikan. Nah saya lari ke sana, daerah Lor. Aku nggak mau nyebut nama, katanya jangan, kalau Lor dari sini ya ketahuan di mana sih sebenarnya ya. Itu kan banyak sebelum muara ada empang-empang, balongan. Empang terlalu kecil, biasanya balongan itu kan lebar-lebar banget. Terus kalau sekarang udah dibangun rapi, banyak tempat-tempat hiburan, tempat-tempat buat nongkrong-nongkrong, wahana buat anak-anak, buat orang-orang ke situ lah rame. Dulu kan enggak Mas. Jadi kalau yang ngalor pol sampai pelabuhan itu, pinggir balongan ya udah tepian laut, dan bakau-bakau seperti itu dilalui juga sulit. Karena saya juga kenalan di sana banyak orang-orang situ yang dulu sama-sama di laut. Saya malu ketahuan saya mancing-mancing jair kayak gitu kan, kayak ketahuan banget lagi nggak ada kerjaan menurut dia loh, menurut Mas Toib. Akhirnya saya daripada yang banyak orang, saya ngetampol hampir ke pelabuhan, hampir, tapi kan pelabuhan harus nyebrang kali lagi kan. Saya ke sana mancing gitu kan, mancing jair, terus dapat. Iya ya, dapat lumayan tarikannya. Kalau ditelateni ya buat inilah, bawa pulang buat masak-masak kayak gitu, buat mertua gitu kan. Tapi ini kan saya berangkat mulai jam 4 nyari yang adem, nyari yang ademan. Padahal waktu itu musim hujan, tapi ini kayaknya kalau hujan juga taruhnya jatuhnya malam nantinya mungkin. Lumayan kalau sampai jam 6, tengah 6 kayak gitu. Nah, di seberang saya itu, balongan itu yang lain itu pagar-pagar itu, yang muter balongan biasanya kan bakau, tapi tertata loh, jarang-jarang. Kalau ini yang gembel banget, gembel banget. Berarti kiri kanan saya, belakang saya itu gembel banget. Lah, di seberang sana, seberang jauh, balongan itu mungkin lebarnya dari tempat saya. Kalau manjang panjang banget, tapi itu sekitar mungkin 60-an meter atau lebih lah. Itu ada gubuk mungkin buat neduh petani keramba ya, petani itu ada gubuk, tapi gubuk itu memang gede, ukurannya sekitar mau 3 meter persegi atau panjangan dikit begitu, dan panggung itu berdiri di atas ya, di tepian antara balongan dan balongan, tapi itu agak lebar, tanahnya lebih lebar sendiri. Atapnya nggak tahu Mas, kayak semacam pakai terpal atau rumbai-rumbai lah kayak gitu, dan gubuk itu kayak udah lusuh. Saya sering mancing gitu, tapi ngeliatin ke sana, gubuk masih dipakai apa enggak ya, bikin saya ada mesum-mesumnya, yang kalau bawa cewek ke sini kayaknya aman kayak gitu loh. Tapi gubuknya ini aman apa enggak, jangan-jangan udah lewat malah jeblos, jatuhnya ke ini, ke empang, ke balongan. Saya lagi ngelamun begitu, mancing narik lagi. Nah,
udah gemrengseng mau maghrib, mbuh saya itu padahal udah sering nyari ikan dari dulu, tapi sama ikan-ikan kecil aja kayak telaten banget, seneng banget. Bodo amat, orang saya malam di laut, malam aja saya mau nyari, tetap masih nyari ikan kan, malah kadang baru dimulai. Itu mau surup-surup maghrib, itu sih siapa? Soalnya di pinggir-pinggir gubuk ini itu kan nggak lega, banyak tadi ya bakau-bakau tapi ya banyak kan nyentuh di ini ya, di air, jadi nggak tingginya paling segini lah kesal leher saya mas, nggak tinggi banget. Saya padahal sering liatin ke sana, bahkan daripada ikan mau gampang banget, jair itu kan hama saking banyaknya, saya gampang banget mancing, tapi sering lihat ke sana dari tadi itu kosong. Gubuk itu ketutup bagian belakangnya, paling ya semeter aja nggak ada, 60 cm. Atasnya itu ngomplong, itu nggak ada siapa-siapa belas. Lah kasih siapa tiba-tiba ada di situ. Itu ada 2 sosok di sana. Di gubuk itu. Di gubuk itu, tapi kan 70 atau 60 meter agak lumayan ya di wayah udah sore seperti itu, udah mau maghrib. Itu kok siapa? Apa ada orang mau ngerembik bahasanya, mau ini ya, berbuat mesum. Sore-sore terus dari balik bakau jalannya aku nggak ngeliat, tapi kayaknya enggak ada seorang pun, karena akses ke sana itu lewatnya samping saya juga. Gak ada orang plus, kok ada orang di situ. Saya mulanya sih ngeliat mereka itu duduk dan ngadep ke balongan yang searah saya ke sana gitu ya. Ngebelakangin saya. Mungkin saya yakin itu laki-laki dan perempuan. Soalnya satunya agak pendekan kan, mungkin yang perempuan itu kelihatan gegernya segini lah. Kalau yang laki-laki rada tinggi begini. Cuman saya nggak bisa ngambarin itu pakai baju warna apa atau apa, yang jelas kelihatannya hitam, satunya rambutnya panjang. Satunya mungkin panjang juga tapi nggak seperti yang ini, yang mungkin saya pikir perempuan gitu kan. Akhirnya saya liatin ke siapa ya, yang tadinya saya mancing di area rada terbuka jadi mingser di rada yang banyak tumbuhan itu. Ini pasti berbuat mesum, tontonan gratis gitu kan Bi. Nanti kalau misalnya mereka udah berbuat, saya mau aranin. Nah nanti kan nggak usah di-cap, mau nonton aja pokoknya, iseng-iseng kayak gitu. Lama-lama iya, yang laki-laki, yang dipikir laki-laki tadi itu, yang aneh kan begini, aturan dari gerakan duduk bangun itu ada gesernya, ada ini, nah awalannya lebih, tahu langsung kelambruk begitu aja. Mereka itu langsung nggak kelihatan, rebah begitu aja, dan kelihatan itu mereka itu bergumul di situ, bergumul. Tapi yang saya ngeri setelah beberapa hitungan berikutnya, yang tadinya saya nafsu dan pengen barengannya kena gitu kan, saya ikut nimbrung kayak ngapain gitu kan, pengen saya samperin ke sana. Baru saya beresin pancingan mau nyamperin, kenapa panjang begitu Bi? Panjang, jadi badannya itu, saya ngomong itu ular ya saya nggak berani memastikan. Kalau saya ngomong itu lintah atau apa, yang jelas itu mereka emang 2 gundang-dudung di situ. Tapi udah bukan manusia. Udah bukan manusia, hitam kayak gitulah, siluet, semuanya siluet, tapi benar-benar lumbert kayak gitu di itu, dan nggak ada bunyi apapun. Kalau itu kan di itu senyap, cuman ada deburan ombak kan di belakang, nggak terlalu jauh, dan ombak juga lagi tenang. Aturan ada suara mendesak atau sereot itu, aturan kreket atau nggak ada suara apapun. Saya jadi bengong, saya mulai takut merinding kayak gitu kan, mulai merinding, saya mau nyamperin apa enggak. Itu selesai pas saya itu ada yang nyolek dari belakang, digituin, kenal sama saya tadi kan, nama samarannya Toib ya, lagi apa gitu. Saya nengok ke belakang, Ayung ternyata aku bukan. Sosok kakek-kakek sangat tua, dia bilang sosok kakek-kakek sangat tua. Dia itu pakai baju bodoh gitu ya, kayak baju orang dulu, hitam-hitam semua, kurus, tapi kayaknya nggak galak sama saya. Tapi saya pikir dari penampilannya yang nggak umum, nggak lumrah di situ, ini bukan manusia juga. Tapi saya wis kadung mau bergerak kemana, dia di belakang saya gitu kan. Nggih Pak, saya langsung kayak kita sopan-sopanin. Lagi apa? Mancing Pak, mancing, ngalih. Udah jam segini pindah. Balik itu ya, pindah. Udah jam segini mau hujan, memang udah mulai gerimis. Pak, saya nggak bisa ngomong, kayak di depan itu siapa yang lagi main mungkin ya Bi. Tapi yang saya ngomong mereka bersetubuh atau apa, yang umur kayak gini-gini loh Bi. Itu siapa?
Butuh urusanmu katanya seperti itu. Bukan urusanmu, tapi saya pas nengoknya nggak ada apa-apa, Bi. Kosong. Kosong kayak gitu doang. Oh, kok nggak ada apa-apa? Dia cuma nyengir doang. Oke, bocah nom katanya. Anak muda, kamu mancing di sini. Nanti kalau mulai hujan, udah mulai hujannya, kamu jangan ke laut katanya begitu. Itu kan ke laut udah deket banget kan belakangnya dia. Jangan ke laut. Terus kalau misalnya hujan gede apa, wis ngau balik baik. Jangan di sini. Kalau saya nggak apa-apa. Anak saya kadang galak. Anak saya kadang galak. Orang tuanya aja baik begini kan ya. Anaknya galak. Orang apa bukan ya. Beresin pagi Pak. Nah orang lagi nggak ada Bi. Pak Ki sampai nih itu di belakang itu kosong. Memang sonanya laut. Nanti ada batu pembelah itu loh, pembelah ombak, pemecah ombak. Sonanya kosong. Sananya juga jalanan pasir yang biasa dilewatin pemancing-mancing yang sulit-sulit motor itu kan ya. Berarti bukan orang mungkin ya. Timbul rasa saya kayak dulu lagi di laut loh, yang hebat-hebat, yang keren-keren, yang aneh-aneh saya pernah lihat kayak gitu. Di situ udah nggak ada apa-apa di seberang. Saya beresin, nilai pengen mancing lagi, Bi. Lalu gimana sih? Saya kayak lagi di bahasa sini lagi di gudang. Lagi memang mau digangguin di situ, mau dapat bisa ngeliat yang kayak gitu mungkin ya. Saya pancing saya ulur lagi. Wah, kurangnya siapa? Itu udah mulai gelap dong berarti ya. Udah maghrib, Bi. Udah maghrib dan gerimis trelep, tapi kalau trelep ya ngomonginnya petir kalau sini trilap trelep dari kata hewan itu trelep itu ya trelep yang lebar perutnya ya. Iya, apa bajing terbang mungkin. Nah ini saya ngelihat ini petir-petir itu di jauh laut sana lah, pokoknya seberang mungkin laut seberang Mas. Iya pokoknya jauh sana, jadi di sini gerimis aman. Saya itu malah nurunin pancing lagi di belahan batu-batu itu, biasanya pemecah ombak. Dengan ombak tenang begini, nanti banyak kerapu kata dia, kata Mas Toib. Saya nurunin pancing, iya dapat kerapu, gini-gini Mas. Sering dapat begitu. Lama-lama kok anginnya tambah kencang, mulai trilap itu. Petirnya mulai mulai dekat dan hujan. Saya keinget namanya bapak-bapak tadi. Minggir pulang kalau kayak gitu pulang, tapi lagi narik terus narik terus. Ini mah jadi duit. Saya udah lama nggak, ini kan duit sudah nggak ada kalau nggak kuli kayak waktu cerita sama aku kan. Akhirnya dikantongin lagi, mancing lagi, terus mengasai Mas balik ada kata-kata kayak gitu, tapi orangnya mana, tengok-tengok tautonya di belakang itu ada di gubuk, deket gubuk itu kayaknya kaki itu di situ di gubuk itu, tapi sendiri nggak kayak yang tadi gitu loh. Cerong hati di dalam hati, ya Ki sebentar lagi bandel tambah gelap. Itu cuma ada lampu dari pelabuhan yang kelihatan, misalnya udah gelap banget. Itu tahu-tahu ada batu pembelah kan, pemecah ombak mungkin jaraknya 25 meter ada lagi begitu ya, atau 30 meteran. Dari arah sebelah kanan saya lamat-lamat melihat ada siluet itu perempuan. Dan dia itu kayak mainin selendang begini loh, mainin selendang. Kayak hujan-hujanan begitu sih. Wah apa tuh ya dina apa sih, orang apa bukan? Kalau orang perempuan ngapain lagian pakai selendang kayak gitu? Atasnya kayak ada gitu-gitunya lah Mas. Tapi emang siluet bener-bener hitam tak kayak gitu. Lama-lama dia bukan jalan ke batu menepi ke arah pantai, nanti saya disamperin. Jalannya itu ke laut, dan gak jebur kata dia. Ngambang. Masa sih Mas gak jebur Mas, jalan biasa kayak jalan di keramik, kayak di tanah begitu dia. Mungkin di atas ini ya, apa namanya tuh, ombak gitu ya. Tapi saya nggak bisa matiin nempel apa enggak. Yang jelas itu dia makin ke depan saya, makin dekat dan arahnya nggak dari sana langsung ke sini, ke tengah dulu, kayak bener-bener muter begitu ya. Duk, bukan orang. Itu sekilas cuman saya yang bisa ngeliat kelap di matanya itu, tapi yang lain bentuknya nggak kelihatan ya. Matanya tuh kayak mata marah. Saya perasaannya seperti itu karena blub agak merah begitu. Tahu-tahu ombak itu tinggi banget nggak tahu itu sapuan ombak itu tinggi kayak gitu. Langsung saya basah semua, saya ketarik nyemplung karena memang di pinggir banget paling depan, meleset kena ombak.
itu saya ketarik ombak ke sana, kayak mau keangkut ke sana lah. Dan saya bisa melihat dalam kecebur itu, dia itu ada deket banget. Itu saya udah mungkin kayak bahasanya mau dilorot kali, mau diambil atau mau ditarik. So bisa besut itu kan tajam-tajam semua ya. Saya besut langsung, ya Allah, ampun ya Allah, dia bilang kayak gitu, Bi. Itu perangasa bapak tuanya aku katanya, orang tua saya itu kayak gimana, kayak ditarik begini tangannya. Nah, orang tuanya dia dulu itu rada populer memang. Bapak tua itu kakek. Iya, kakeknya itu rada populer. Dia orang pintar tapi ayam diem gitu loh, bukan yang di podium, bukan kiai. Itu perangsa saya ditarik begini, Mas. Lemparin ke batu lagi kan, belum nyampe ke pinggiran pantai, ya bundas kabeh. Pating bejedor apa. Tapi untungnya selamat ngetarik ombak. Saya itu pas jatuh ngadepnya ke arah gubuk. Lihat bapak-bapak itu yang pertama itu kayak berdiri, Bi. Berdirinya ya orang yang nggak di gubuk itu, di depannya di air, berdirinya begitu. Seolah-olah dia mesti kasih tahu ngeyel gitu. Ngeyel. Saya langsung pancing, saya kalar-kalar nyari sepeda, pakai sepeda. Sepeda saya di mana ya, kader. Masih mikirin sepeda, Mas, udah kayak gitu. Iya, Mas, satu-satunya buat sekolah anak saya sih katanya. Saya pancingin kayak kan pakai rel, jadi ujungnya nggak tahu di mana, ikan aja nggak dibawa. Dia langsung sebisa-bisanya ke arah desa. Pulang saya, ikan senarnya habis. Iya, senarnya putus. Nyangkut apa nggak tahu, batu apa. Ikannya dapat, Mas, bertanya. Buru-buru, Mas. Orang langsung, sampai kalau lagi wae-wae kayak gitu jangan macam-macam. Apa sih macam-macam? Dia yang cerita kayak dia ngomelin saya, dia kayak gitu. Itu ceritanya, Mas. Kepanjang gitu. Oke. Terima kasih, Bro Ayung. Ya. Di utara situ ya. Gue dulu juga pernah sering, tapi zaman masih SMA. Sana ya, Bi. Saat kita masih satu kelas dulu. Sekarang udah beda banget, Bi. Udah beda banget. Itu sering mancing di sana. Tapi sekarang udah hampir nggak pernah mancing. Nggak ngerti dunia mancing itu. Iya. Tapi oke lah, itu satu pembelajaran ya. Ya emang kalau udah sore-sore kayak gitu ya ngapain juga di sana. Betul. Ya tadi petir ya. Kalau misalnya Bi, karbon. Karbon itu kan konduktor. Saya waktu itu nggak berangkat, Mak. Ini konduktor atau semikonduktor ya diralat nanti kan. Iya. Kalau teman-teman. Tapi yang jelas ada konduktor. Ya. Tambahan sedikit ya, Bi. Waktu itu saya nggak berangkat mancing. Jam itu saya mancing kakap, tapi di Randusanga. Kalau nggak salah waktu itu di Ranggon itu tujuan kami mancing. Kita nggak berangkat, hari itu ada yang kena petir. Itu jadi meninggal satu. Yang lucu, yang bukan lucu sih, yang pakai helm kayak meleset begitu loh. Kenanya yang sampingnya lewat gitu. Terus ngambang nyangkut di tadangan udang lah, seperti itu. Ya udah, itulah mungkin pelajaran buat kawan-kawan yang suka mancing seperti itu ya. Bro Ayung kebetulan angler juga gitu. Tukang mancing kerusuhan. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf bisa ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor masih bersama Bro Ayung tentunya, insya Allah. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.